Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026 kelas TRI 4A. Di sini saya akan mengerjakan lab pada chapter 7 yaitu lab configuring resource to launch an instance with public access. Jadi pada lab ini tuh kita membuat jaringan publik serta router. Kita akan membuat beberapa alamat IP floating, pasang kunci, dan berbagai aturan grup keamanan. Kita juga di sini meluncurkan sebuah instance dengan akses publik. Lalu di sini terdapat outcomes yang harus bisa kita lakukan. Yang pertama itu membuat jaringan publik dan subnet terkait dengannya. Yang kedua itu membuat dan mengkonfigurasikan router. Yang ketiga itu mengakses security group keamanan dalam sebuah grup keamanan. Yang keempat yaitu membuat key pair dan floating IP. Yang kelima yaitu meluncurkan sebuah instance dengan akses publik. Nah, di sini kita konfirmasikan bahwa mesin workstation dan overclocknya itu telah mulai. Nah, di sini kita sebagai pengguna staden pada mesin workstation yaitu menggunakan perintah lab untuk menyiapkan sistem untuk lab ini. Nah, perintah yang kita gunakan yaitu lab public review start. Nah, di sini kita akan menunggu sampai start ya. Di sini lagi setting up. Kita tunggu. Sebentar. Di sini sudah sukses semua. Sekarang kita ke instruksinya. Yang pertama yaitu pengguna operator 1 membuat provider data center jaringan eksternal dan provider subnetnya yaitu 172.25.250 menggunakan spesifikasi yang bisa kita lihat di sini. Untuk mengerjakannya kita tampilkan solusinya. Lalu pada workstation kita akses file environment identitas untuk pengguna operator 1. Nah, di sini kita salin aja pakai lalu kita set dan tunggu. Production RC ya di sini. Lalu kita enter. Oh ya, di sini search-nya kurang ya. Search. Nah, di sini sudah masuk ke file environment-nya. Selanjutnya 1.2 di sini kita membuat external network bernama provider data center. Di sini kita salin aja perintahnya. Di sini kita masukin perintahnya. Lalu di sini kita hapus bagian ininya. Lalu kita send ya, di sini kita kirim. Nah, kita tunggu. Mungkin maaf ada suara yang masuk. Di sini kita enter. Nah, bisa kita lihat output
terus provider network type sama physical network ya. Namanya sudah sama, lalu provider network type itu sama, physical networknya juga sama, lalu router eksternalnya juga eksternal, dan servernya itu true ya, aktif. Nah selanjutnya kita ke 1.3 yaitu membuat provider subnet 172.25.250 untuk jaringan eksternal dengan alokasi kumpulan alokasi pada 172.25.250.101 sampai 172.25.250.169. Nah, kita mengaktifkan layanan DHCP untuk subnet tersebut dan menggunakan 172.25.250.254 itu sebagai gateway serta server nama DNS-nya. Nah, di sini kita salin aja untuk perintahnya ya. Lalu kita Nah, di sini kita hapus tanda ininya. Lalu kita send, kita kirim. Kita tunggu sampai perintahnya ini berhasil terketik semua. Nah, di sini sudah ya, lalu kita enter aja. Nah, bisa kita lihat untuk outputnya. Nah, pada bagian location poolnya ini kita bisa lihat IP-nya, terus DNS servernya 172.25.250.254. Nah, di sini outputnya sudah sesuai ya, gateway IP-nya. Lalu kita lihat John name-nya. Nah, di sini provider subnet 172.25.250. Nah, selanjutnya kita ke nomor 2. Jadi sebagai pengguna developer 1, kita membuat router production router 1 dan menghubungkannya ke production subnet 1, subnet proyek. Lalu kita atur gateway eksternal ke provider data center. Nah, bisa kita lihat pada 2.1 kita tuh masuk ke kredensial pengguna developer 1. Nah, di sini kita ketik aja search developer 1 production RC ya. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah masuk. Nah, pada 2.2 di sini kita membuat router bernama production router 1. Kita salin aja perintahnya. Kita copy. Lalu pada bagian tanda ini kita hapus ya. Nah, lalu sini kita enter. Lalu kita lihat bagian name-nya yaitu nah, bisa kita lihat name itu production router 1 sudah sesuai ya. Selanjutnya pada bagian 2.3 ini kita hubungkan router ke production subnet 1.
menggunakan perintah ini. Lalu kita hapus bagian, kita masukin perintahnya untuk menghubungkan router ke production subnet 1. Nah, di sini kita tinggal enter aja. Nah, di sini sudah berhasil terhubung ya berarti. Lalu ke 2.4 kita mengeset provider data centernya itu sebagai gateway eksternal ke router menggunakan perintah ini. Kita copy lalu kita kesini. Kita hapus bagian ini ya. Lalu kita send lagi untuk mempercepat ya. Lalu di sini kita enter. Nah, di sini sudah berhasil untuk menetapkan provider data centernya sebagai gateway. Lalu ke nomor 3, kita di sini membuat security group bernama production group 1 dan menambahkan aturan yang tercantum dalam tabel. Bisa kita lihat di sini pada optionnya terdapat 2, yaitu security group name-nya namanya production group 1, lalu rules-nya itu TCP-nya port 22, TCP port 80 dan ICMP. Nah, selanjutnya pada 3.1 membuat security group bernama production group 1 menggunakan perintah ini. Sebelumnya mohon maaf jika terdengar suara berisik karena di sini saya mengerjakannya di Flatjar. Kita langsung send aja perintahnya. Kita tunggu ya hasil. Lalu di sini kita enter. Nah, sudah ya, kita lihat bagian name-nya. Pada bagian name itu udah sesuai production group 1. Lalu pada bagian 3.2 kita menambahkan aturan di production group 1 pada grup keamanan untuk mengizinkan akses SSH menggunakan perintah ini. Nah, kita copy, jadi kita menggunakan perintah OpenStack security group rules dengan aturan yang telah ditetapkan tadi. Di sini kita enter. Lalu kita bakal lihat outputnya pada bagian protokol apakah TCP atau bukan. Nah, di sini protokolnya sudah ya TCP. Nah, selanjutnya pada bagian 3.3 itu kita menambahkan aturan keamanan untuk mengizinkan koneksi HTTP menggunakan port defaultnya itu 80. Jadi kita menggunakan perintah OpenStack security group-nya. Lalu kita buat aturannya itu protokol TCP dengan portnya itu 80. Nah, di sini kita hapus. Lalu kita send ya. Kita tunggu. Lalu nanti kita lihat outputnya pada bagian direction, port ranks, mods dan min, lalu protokolnya. Di sini kita lihat directionnya.
portsnya itu 22 ya di sini. Sebentar ya. Jadi yang tadi itu ya part 22. Ini belum kita enter, bisa kita enter. Nah, bisa kita lihat di sini TCP ya protokolnya, terus port range-nya udah 80. Sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang 3.4 kita menambahkan security aturannya untuk mengizinkan protokol ICMP. Kita menggunakan perintah OpenStack security group. Lalu di sini terdapat rules-nya, yaitu di sini membuat protokol ICMP dengan production set group 1. Di sini kita set. Nah, kita enter ya. Kita lihat bagian protokolnya. Apakah sudah nah di sini protokolnya sudah ICMP. Lalu pada nomor 4 kita membuat keypar production keypar 1 dan menyimpan kunci private ke /home/student/download/production keypar 1.com menggunakan chmod, perintah chmod untuk melindungi file kunci private. Nah, pada bagian 4.1 di sini buat keypar production keypar 1 dan menyimpan private key-nya itu di sebagai ini /home/student/download/production keypar 1.pem. Nah, di sini kita salin aja ya perintahnya. Lalu kita tempel. Lalu kita send aja. Kita tunggu. Lanjut kita enter di sini. Nah, di sini sudah berhasil ya, berarti membuat keyparnya. Lalu 4.2 di sini kita menggunakan perintah chmod dengan mode 600 untuk melindungi kunci private-nya. Nah, di sini kita kunci. Kita tempel sini. Lalu kita send ya di sini. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk melindungi kunci private-nya. Nah, sekarang nomor 5, ini kita akan membuat IP floating secara acak di provider data center network. Nah, jadi 5.1 membuat floating IP address di provider data center network. Nah, alamat IP floating kita ini mungkin berbeda dari output yang ada di instruksi retardnya. Jadi kita bakal dapetin IP floatingnya yang berbeda sama lalu kita send di sini. Di sini kita
kita lihat floating IP address-nya. Nah, floating IP address-nya bisa kita lihat di sini. Kita mendapatkan floating IP address-nya itu 172.168.250.121. Nah, lanjut kita ke nomor 6, yaitu membuat instance dengan nama production server 9 menggunakan perintah mengikuti value yang di bawah tabel ini. Lalu di sini pada 6.1 kita membuat instance production server 9 menggunakan resource dari tabel. Di sini kita copy aja. Lalu di sini kita tempel. Di sini kita hapus ya untuk bagian simbol. Nah, di sini kita hapus simbol ini. Nah, lalu kita send ya di sini. Nah, kita tunggu sampai perintahnya tuh bisa ya. Lalu di sini kita enter aja untuk membuat instant production server 9. Di sini kita tunggu, mungkin kita pause terlebih dahulu. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk membuat instance-nya. Kita lihat pada bagian for image nama keyname-nya. Nah, keyname-nya itu udah sesuai production keypar 1, lalu name-nya itu production server 9. Nah, langsung kita ke 6.2, yaitu kita mengaitkan floating IP floating dengan instance menggunakan perintah OpenStack server. Lalu kita tambahin floating IP, lalu namanya production server 9. Nah, untuk IP-nya di sini kita menggunakan IP yang telah kita dapatkan sebelumnya, yaitu tadi saya mendapatkan 172.25.250.121. Nah, lalu kita send ya di sini. Jadi IP-nya itu kita sesuaikan dengan yang telah kita dapatkan tadi. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah berhasil untuk mengaitkan IP floating-nya dengan instance. Nah, pada nomor 7 di sini kita dari workstation verifikasi bahwa instance-nya itu merespon permintaan HTTP server web. Verifikasi bahwa kita dapat terhubung ke instance melalui SSH sebagai pengguna cloud user dengan kunci private SSH-nya di home/student/download/production keypar1.pem. Lalu dari instance itu kita verifikasi bahwa kita dapat melakukan ping ke server eksternal material.example.com. Nah, pada nomor 7.1 dari workstation kita verifikasi bahwa instance tersebut telah merespon permintaan HTTP. Nah, di sini kita menggunakan ini aja huruf http://172.25.250.121
di sini kita enter aja. Kita lihat di sini sepertinya sudah berhasil ya untuk verifikasi. Kita lanjut ke kita sekarang login masuk ke Instant melalui SSH menggunakan kunci private SSH. Di sini kita copy di dashboard Nah, untuk IP-nya di sini kita sesuaikan sama IP yang tadi. Lalu kita save aja. Kita tunggu ya. Lalu di sini kita enter. Nah, bisa kita lihat di sini sudah aktif web console-nya. Ya, sudah aktif. Lalu kita dari Instant itu kita ping materials.com .example.com. Di sini kita copy aja ya perintahnya. Lalu kita tempel di sini, kita save. Nah, bisa kita lihat di sini telah berhasil untuk mapping materials.example.com. Nah, selanjutnya 7.4 di sini kita keluar dari Instant menggunakan perintah exit. Nah, di sini sudah. Lalu pada nomor 8 kita di sini menggunakan dashboard. Lalu kita lihat jaringan, subnet, router, grup keamanan dan aturannya, pasangan kunci, IP footing dan Instant yang dibuat pada langkah-langkah sebelumnya. Di sini kita ngecek di dashboardnya. Jadi pada dashboard pada workstation kita buka Firefox dan kita ketik browse. Di sini kita ke Firefox. Lalu kita ketik http lalu kita login dashboardnya menggunakan domainnya itu example, kayaknya udah benar, example. Lalu username-nya itu kita sebagai developer 1 dan passwordnya itu Red Hat ya di sini. Lalu di sini kita klik connect, kita save aja. Lalu di sini kita klik project yang ini di pojok kanan. Lalu kita kita klik yang production. Di sini sudah ya. Lalu 8.2 di sini kita membuka project, lalu ke compute ini. Lalu kita ke bagian key pairs. Nah, kita konfirmasikan bahwa production keypair 1 nya itu telah dibuat. Bisa kita lihat di sini sudah ada production keypair 1. Lalu pada 8.3 kita buka project, lalu network, lalu kita pilih floating IP. Nah, kita konfirmasikan bahwa alamat IP floating itu telah dibuat dan dipetakan ke production server 1. Nah, bisa kita lihat IP-nya sudah sesuai ya, yaitu 172.250.121. Lalu dipetakan fix IP address-nya itu di production server 9. Lalu
pada 8.4 kita buka ke network, lalu kita pilih security group. Nah, di sini kita pilih. Lalu kita konfirmasikan bahwa production set group 1 yaitu security groupnya itu telah dibuat. Lalu kita verifikasi aturan dengan mengklik manage rules. Kita lihat production, kita klik manage rules. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat ICMP, IP protokolnya THCP ya. Terus portnya telah sesuai sama yang telah kita buat, yaitu untuk SSH 22 sedangkan HTTP itu 80. Lalu pada 8.5 kita pergi ke routers ya, dari network ke routers. Lalu kita konfirmasi bahwa production router 1 itu telah dibuat. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita klik nama production router 1. Nah, untuk mengakses detailnya, lalu bisa kita lihat name itu production router 1. Statusnya ini sudah aktif. Nah, network name itu provider data center, IP addressnya bisa kita lihat 172.25.250.135. Nah, lalu kita klik interface ya. Kita klik tab interface. Nah, ini untuk memverifikasi interface untuk router tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat statusnya sudah aktif. Nah, sudah. Lalu pada 8.6 kita pergi ke project network. Nah, ini ya. Nah, kita konfirmasikan bahwa provider data center jaringan dan subnet provider subnet 172.25.250 itu telah dibuat. Nah, ini ya. Terus kita verifikasi bahwa jaringan tersebut tuh bersifat seri dan eksternal. Nah, sini kita lihat. Nah, di eksternal networknya yes, terus secara juga yes. Lalu pada 8.7 kita pergi ke project network topologi. Nah, di sini kita amati dan navigasikan topologi jaringan ya. Bisa kita lihat di sini untuk provider storage terdapat IP, lalu production network 1 juga ada IP-nya, lalu provider data centernya juga terdapat IP. Lalu kita buka kapan kita pergi ke project, lalu compute, lalu kita pilih instance, lalu kita perhatikan informasi pada production server 9. Kita klik ya, coba. Nah, kita bisa melihat informasinya di sini. Nah, selanjutnya kita ke bagian evaluasi. Jadi untuk menilai pekerjaan kita dengan menjalankan web public review grade dari workstation. Lalu kita perbaiki setiap kesalahan yang dilaporkan dan menjalankan kembali script hingga berhasil. Di sini kita ke terminal lagi. Lalu kita ketik lab
public review grade. Di sini kita enter, kita tunggu. Di sini lagi proses penilaian pekerjaan kita pada workstation. Kita tunggu ya sampai semuanya itu review grade itu telah keluar semua. Kita tunggu. Nah, di sini untuk lab grade-nya udah pass semua. Lalu pada bagian finish, pada mesin workstation, kita menggunakan perintah lab untuk menyelesaikan latihan ini. Nah, hal ini tuh penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya itu tidak akan mempengaruhi latihan yang akan datang. Kita lab public review finish. Nah, kita tunggu di sini. Di sini lagi proses cleaning up lab pada workstation-nya. Kita tunggu ya di sini. Oke, di sini untuk lab public review finishnya sudah sukses semua ya, bisa kita lihat. Mungkin cukup sekian video lab pada chapter 7. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.